Ketemu lagi hari ini. Gua mau nyobain first impression mobil baru, yaitu Toyota Corolla Cross. Nah, hari ini gua ditemenin oleh teman baik gua, yaitu Pak Bambang dari Toyota Auto 2000 Yosudarso ya. Ya, siap. Nah, hari ini kebetulan kita juga dikasih pinjam unit test drive-nya untuk rasain kenyamanannya gimana, sama mungkin dibantu sedikit apa sih yang istimewa dari Toyota Corolla ini? Boleh. Ya, oke. Bang, bantu jelasin. Bantu jelasin ya. Iya. Sebelumnya kita coba lihat jalan nih. Ini kebetulan naik yang edisi yang hybrid ya? Yang hybrid betul, yang pakai 2 sumber tenaga. 2 sumber tenaga. Tadi tuh spesialnya ya, gue sampai manggil Pak Bambang itu, ini udah nyala belum sih? Suaranya ternyata udah. Suaranya bener-bener nggak ada suaranya sama sekali. Jadi memang kedap sekali kalau yang ini sih. Nah, jadi sebelumnya tuh untuk unit ini ada 2 ya, ada yang gasolin sama ada yang hybrid ya. Betul, ada yang sumber tenaganya bensin, ada yang hybrid, bensin dan motor listrik. Ini yang lagi kita pakai yang hybridnya. Jadi pada saat dia dihidupin, kalau misalkan baterainya masih mencukupi, itu mesin utamanya si gasolin nggak akan hidup. Oh gitu ya. Jadi sistem kerjanya seperti itu ya? Iya, baterai utamanya ngidupin semua sistem listriknya. AC-nya pun ikutan hidup. Dan kita tinggal jalan aja, jalan awal itu pakai motor listrik. Itu efisiensinya jauh nggak sih? Jauh banget, 60% dibandingkan mobil yang gasolin doang. Oh. Misalkan gasolin itu bisa 1:10, anggapnya ya, cara berkendaranya Pak Dio 1:10. Nah ini berarti 1:16. Oh, itu tapi secara harganya aja selisihnya nggak jauh loh ya? Makanya. Cuman dari berapa? Start dari yang per harga launching 4 berapa? Yang gasolin itu 457, ya kan? Kalau yang hybrid itu 497. Betul. Jadi bedanya itu 40 juta doang. 40 juta tapi dapat efisiensi untuk hariannya lebih jauh ya? Jauh. Gitu kan. Kalau misalnya tadi anggap 110 sampai 116 ya edisi dalam kota lah ya, macet-macet ya kan. Dengan cc-nya pun juga yang gasolin itu 1800 kalau nggak salah ya. Sama. Oh, sama-sama ya. Cuma berarti memang cuma ada penambahan itunya aja ya. Motor listrik atau disebutnya tenaganya tenaga baru itu ya. Iya, hybrid Langsung aja ya. Lurus aja. Ini kita lurus aja ya. Ini kita sambil nyoba keliling-keliling di dealer Toyota Yosudarso di Pak Bambang. Spesialnya apa lagi sih nih? Kalau nggak salah kemarin tuh rangkanya apa ya? Rangkanya dia tuh TNGA, Toyota New Global Architecture. Nah itu rangkanya dipakai sama Toyota Global. Ada di CHR ini kan, yang di atas. Iya. Corolla Cross. Betul. Terus Camry, Altis itu udah pakai semua tuh. Jadi dia untuk rigidnya dia lebih mantap, sama stability-nya juga meningkat. Katanya kemarin memang yang kalau udah pakai sasisnya ini lebih rigid aja dan lebih safety katanya infonya ya. Betul. Oke. Corolla si ada CHR. Kebetulan di sini juga kita juga ada CHR nih, kiri aja ya. Nah, muter aja. Kiri ada CHR juga. Nah, yang pasti ini kemarin juga ada banyak bilang apa sih perbedaannya sih, katanya sih kalau untuk secara sekarang kalau yang peruntukannya lebih untuk family man lebih pilih ini dibandingkan tadi apa? CHR. Oh, iya. Karena mungkin kan CHR lebih compact dan untuk lebih sporty. Putar di sini atau masuk ke bengkel aja, nanti tembusnya lewat samping lagi. Naik atas lagi aja. Oke. Ini lumayan ramai juga nih hari ini, padahal hari biasa nih ya. Servis mah ramai terus sih kebetulan servis ramai terus di sini nih. Nah, kalau secara suspensi ini sama nggak sih sama dengan CHR atau sama? Bagian belakangnya beda. Kalau CHR itu dia kan pakai double wishbone. Kalau ini pakai torsion beam. Betul. Nah, yang itu kan bikin Corolla Cross ini kalau misalkan kecepatan rendah, melewatin jalanan yang agak rusak, nanti kita lewatin nih. Ada polisi tidur. Oh, kita cobain. Bisa rasain juga. Dia lebih lembut dibandingkan si Cross. Si CHR. CHR ya. Suka tuker-tuker ya. Suka tuker ya. Cuman kalau misalkan kecepatan tinggi, tuh, itu kelasan itu nyaman banget ya. Iya.
Kalau kecepatan tinggi menang yang double wishbone. yang menang yang double wishbone, Iya. karena dia lebih stabil infonya. Jadi memang kalau yang peruntukannya memang dia dia cuma usernya sendiri atau nyupirnya sendiri atau cuma berdua, sebenarnya lebih cocok pakai yang CHR. Cuman kalau yang ini untuk yang buat family man, karena untuk bangku ke belakangnya lebih luas ya. Bangku tengah lebih luas. Bangku tengah lebih luas, bagasinya juga lebih luas ya kan. Betul, bisa 440 liter. Terus plus ditambahin udah ada teknologi power backdoor-nya ya. Betul, yang gasolin doang belum ada. Oh, cuman itu baru ada yang di tipe yang hybrid ya, yang gasolinnya belum ada ya. Iya, power backdoor sama tambahannya kick sensor. Kick sensor ya. Pakai kaki, buka. Oh iya, pakai kick sensor. Tapi kalau yang gasolin untuk fitur ini udah ada belum sih? Udah ada. Ada semua ya berarti ya. Sunroof sama moonroofnya udah ada. Berarti sebetulnya dengan selisih 40 jutanya itu sebetulnya lebih mesin, backdoor yang udah pakai power backdoor ya, maksudnya elektrik. Terus sama interior ada kecil-kecil kayak colokan-colokan, letak colokan. Kalau yang gasolin itu dia colokannya ada di sini di dalam. USB-nya. Kalau yang hybrid dia di belakang colokannya ada tambahan 2 USB kiri kanan. Jadi penumpang kiri kanan dapat 1 masing-masing. Oh, nggak rebutan ya. Sekarang kan soalnya zaman now sekarang pada megang handphone semua, ya kan? Gitu. Jadi sandang, pangan, casan sebenarnya kan. Oke. Ya kan? Itu. Pak Dioje sendiri pasti kan punya handphone lebih dari 1. Oh enggak, kalau gue handphone cuma 1, Pak. Masa? Handphone cuma 1, nomor 1. Ya udah gue nggak mau repot, intinya sih gitu doang. Cuman gue pastikan handphone gue 24 jam aktif. Gitu. Jadi kalaupun ada miss call pasti gue telepon balik. Kalau misalnya ada kemarin gue telepon nggak bisa, itu bohong berarti lo nggak telepon sama gue sama sekali, karena kalaupun misalnya ada miss call pasti gue telepon balik. Pasti ya, itu mantep tuh. Itu sama lah Bambang juga. Gitu. Mungkin kita putar sekali lagi. Nah kalau untuk interior sama semua ya, hitam semua, black semua ya. Sama, cuman kursinya kalau yang gasolin depan kanan belum elektrik. Depan kanan belum elektrik. Iya. Oh, berarti kalau yang full spec ini yang hybrid sudah elektrik kiri kanan. Bukan, kanan doang. Oh, kanan doang ya? Iya, kiri masih manual. Kiri masih manual. Oh. Berarti ini sih kita belum bisa nyoba jauh-jauh karena posisinya belum ada plat nomor. Jadi cuma bisa test drive di lingkungan dealernya aja sih, tapi lumayan kita udah dapat sekeliling dan udah ngerasain juga tapi sih. Tapi ngelewatin konblok kayak gini kerasa kok. Iya. Kalau misalkan suspensinya kurang enak itu pasti getarannya berlebihan. Iya. Ditambah setirnya juga Pak Dio bisa ngerasain ringan banget ya. Betul. Ini posisinya setirnya nanti kita sambil lihat ini juga fitur-fitur yang di di setirnya ini sendiri, sama MID-nya juga udah lumayan komplit juga. Kemudian kalau untuk AC-nya juga udah sistem digital semua ya. Semua. Dan dia dual ya. Dual zone kiri kanan. Dual zone kiri kanan itu AC-nya. Yang belakang juga dapat kisi-kisi AC. Oh, ada juga ya situ ya. Nyamain dengan suhu yang disetel di sebelah kanan driver ya. Iya, ini setelannya kan lagi yang paling rendah. Nah, belakang juga berarti yang paling dingin. Paling dingin ya. Kalau kiri bisa beda. Aku kan lagi posisinya 18, aku jadiin 20 derajat juga bisa. Itu bisa ya. Iya. Terus apalagi sih spesialnya, ada lagi nggak sih selain hybrid yang ini? Yang paling menyenangkan adalah dia hybrid termurah Pak Dio. Benar sih, ya kan? Ini kononnya sekarang menjadi unit hybrid termurah di Indonesia untuk saat ini. Betul. Di September 2020, dan harganya ini adalah masih harga launching nih. Harga perdana. 497.800. 497.800. Dan katanya sih kalau SPK sekarang atau pemesanan sekarang, unitnya sih sebenarnya siap-siap aja ya, tinggal cepet-cepetan aja nih, ya kan? Ini kayak posisi misalkan kita lagi jalan pelan-pelan kayak gini kan seringnya motor listrik doang. Ini yang bikin efisiensi bensin ya? Iya, kita nggak pakai konsumsi bahan bakar sama sekali, ini polusinya juga nol. Pak Dio kalau mau naik ke atas juga boleh, nyobain tanjakannya. Kita coba tanjakannya ya, untuk sini. Dia powernya juga torsinya instan. Nih ya, ini untuk ini D aja ya? D aja ya? Kalau B, mode brake itu biasanya kalau lagi turunan, jadi serasa ada efek engine brake-nya. Dan dia jadi lebih memaksimalkan pengecasan ke baterai utama yang ada di belakang, baterai hybridnya. Itu juga buat yang kuncinya efisiensi juga ya? Iya, kalau posisi B. Kalau ngomongin baterai itu berarti harus ada maintenance lebih nggak sih? Kayak misalnya aki gitu, ada aki tambahan atau enggak sih kalau sistem hybrid ini? Iya, aki besar di belakang. Yang untuk menggerakkan motor listriknya. Berarti itu juga harus di maintenance juga ya?
Tapi sebenarnya nggak perlu perawatan yang berbeda gitu, enggak sih, nggak ada. Dia juga dapat garansinya spesial lagi dari Toyota, 5 tahun. 5 tahun ya? Atau 150.000 kilometer. Oh, yang penting mah apa namanya, tetap ini aja, servis rutinnya tetap dijaga aja, ya kan? Pengecekan akan terus dicek kok. Iya, pasti kan setiap itu kan kayak tenaga, ya sama lah kayak misalnya voltasenya kayak aki, ya kan? Aki kan sistemnya kan walaupun nggak perlu ganti, atau misalnya sekarang ada aki kering atau aki basah, ya kan? Yang penting kan juga dicek aja kelistrikannya itu lagi lemah atau bagus, gitu aja sistemnya sih ya. Dan dia juga ada pendinginannya, Pak Dio. Biar baterainya nggak overheat. Oh, gitu ya. Tapi dari materialnya sendiri dia udah tahan panas. Ditambah kita pakai hybrid yang sekarang juga nggak khawatir, karena udah isolasi dari sistem kelistrikannya itu bagus banget. Melewatin banjir juga nggak khawatir, maksud Bambang. Oh, gitu ya? Iya. Nah, kalau untuk ground clearance-nya sendiri nih? 18 ya? Iya. Berarti kan ya ini dihitung dari tulang yang paling bawah, paling rendahnya. Tulang yang paling bawah. Tapi kalau kita ngelihat samping, bawah pintu, itu bagian side skirt-nya lebih dari itu, bisa 20 lebih. Bisa 20 lebih ya? Iya. Ya kalau secara ini sih sebenarnya sih kalau dari luar sih udah lumayan tinggi sih, walaupun kalau masih tinggi sih masih tinggian Fortuner ya. Fortuner. Iya, cuman kan untuk kebutuhan misalnya apalagi menyetir di Jakarta ini yang lubang-lubang Fortuner. Ya kan? Tapi kalau ini perkotaan enak. Perkotaan ya kompak sekali sih ya kan, maksudnya buat banjir masih cukup gitu kan. Untuk lubang-lubang juga nggak terlalu geri juga kan. Kayak misalnya kalau dulu kan Corolla-nya sendiri kan pasti rata-rata banyaknya kan sedan kan. Nah ini kan juga Corolla pertama yang berbentuk SUV ya. Semi SUV. Karena dia penggeraknya masih penggerak roda depan juga. Oh. Nah itu dia tadi udah dibantu jelasin sama Pak Bambang masalah apa sih yang spesial dari Toyota Corolla Cross ini. Terima kasih banyak nih udah dibantu sama Pak Bambang. Pak Bambang nitip-nitip pesen nggak? Kayak misalnya ada kontak Instagram, YouTube? Nanti dilampirin aja di deskripsi. Oke. Atau mau disebut nggak itunya apa? Boleh. Atau sama Bambang Karyadi ya? Bambang Karyadi aja. Bambang Karyadi ya, nanti bisa searching aja di situ. Kalau misalnya mau dibantu buat cari-cari unit Toyota, langsung kontak ke Pak Bambang langsung. Siap. Itu pokoknya intinya penjelasan dari Pak Bambang tuh yang paling halus yang pernah gue dengar sebelumnya. Oke, thank you. Sekian untuk video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Baik, thank you. Dadah.